Bu, Pak, kok kayaknya bingung banget? Ada apa ya? Iya nak, ibu sama bapak lagi bingung. Toko ini laku, tapi kok uangnya habis terus? Setiap akhir bulan, rasanya bukan untung, tapi boncos terus. Sampai-sampai hampir mau tutup. Loh, kalau jualannya laku, harusnya untung dong. Ibu sama bapak biasanya nyatet semua pemasukan dan pengeluaran nggak? Tidak terlalu, Nak. Kita hanya mengingat, kalau beli stok tinggal bayar. Kalau ada uang masuk, sekedar disimpan. Nah, Bu, itu penyebabnya. Dalam usaha, semua transaksi harus dicatat. Mulai dari berapa modal, beli stoknya berapa, pengeluaran lain seperti listrik, plastik, hingga uang penjualan. Kalau nggak dicatat, Bapak Ibu merasa uangnya banyak, padahal banyak biaya yang nggak kelihatan. Kalau Ibu dan Bapak mau, kami bisa bantu. Kebetulan kami baru belajar siklus akuntansi perusahaan dagang. Serius, Nak? Wah, kami butuh banget bantuan itu. Iya, Pak. Langkah awalnya kita kumpulin dulu lah semua transaksi. Dari situ baru bisa lihat alurnya. Alur itu apa, Nak? Siklus akuntansi, Bu. Biar nanti ketahuan untung atau ruginya. Yuk, Bu, Pak, kita mulai pelan-pelan dari pencatatan dulu. Halo teman-teman. Di video ini, aku mau bantu jelasin kenapa sebuah toko yang sebenarnya laku tetap sering bingung soal keuangannya. Ternyata karena mereka belum mencatat transaksi dengan baik. Sekarang kita bakal mulai bareng-bareng langkah awal dalam siklus akuntansi biar keuangannya lebih jelas. Yuk, kita mulai. Data berikut merupakan transaksi usaha dagang Maju Jaya dan akan kita gunakan dalam proses penyusunan siklus akuntansi. Nah, oke teman-teman, setelah kita menulis semua transaksi pada usaha dagang Maju Jaya, nah kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas itu sendiri itu untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Ingat ya teman-teman, secara tunai. Dan untuk panduan penulisan posting ref-nya itu sendiri bisa dilihat di sini ya teman-teman. Misal contohnya itu di tanggal 1, itu kan akun yang didebit masuk ke modal pemilik. Nah, kita lihat di sini nama akunnya modal. Nah, ketika nama akunnya modal, kode akunnya itu, digit awalnya itu 3. Nah, langsung saja kita tulis transaksinya di jurnal penerimaan kas. Nah, pada tanggal 1 Maret, pemilik menyetor kas sebesar modal awal perusahaan sebesar Rp249.750.000. Nah, kita langsung tuliskan ke debit yang bagian kas ya teman-teman, karena kan pemasukan, jadi kita tulis yang di bagian kas. Nah, terus kita tulis di bagian kreditnya itu akun lain-lain, karena yang di sini hanya tertulis piutang dagang dan penjualan, tidak ada modal pemilik. Jadi selainnya piutang dagang dan penjualan, masuk ke akun lain-lain ya teman-teman. Begitu terus-terusnya teman-teman. Nah, langsung saja kita ambil yang terakhir di tanggal 29. Nah, pada tanggal 29 Maret, perusahaan menerima pelunasan piutang dari PT Bersinar sebesar 1 juta. Nah, langsung saja kita tuliskan pelunasan piutang PT Bersinar dengan posting ref-nya. Digit awalnya itu 1, terus untuk debitnya itu masuk ke kas dengan nominal 1 juta. 1 juta. Dan untuk kreditnya kita masuk ke piutang dagang. Nah, setelah semuanya sudah masuk, nah kita langsung penjumlahannya teman-teman. Untuk yang di debit ini kita jumlahkan semua dengan nominal akhirnya itu Rp325.250.000. Dan untuk yang kredit itu kita jumlahkan masing-masing dulu. Piutang dagang dengan nominalnya itu 8.500.000, penjualan dengan nominalnya itu 67 juta, akun lain penjualannya Rp249.750.000 dengan penjumlahan finalnya itu Rp325.250.000. Nah, teman-teman dipastikan juga penjumlahan finalnya itu harus balance ya teman-teman. Kalau tidak balance itu pasti ada kesalahan gitu. Nah, itu untuk penerimaan jurnal penerimaan kas.
Sekarang kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Nah, di sini saya sudah masukkan data-data dari transaksi usaha dagang Maju Jaya, teman-teman. Kita tinggal bahas saja. Oke, langsung saja di tanggal 2 Maret. Nah, perusahaan membeli barang dagang secara tunai dengan nomor cek 1001 sebesar 25 juta. Nah, kita tinggal masukkan saja nomor ceknya itu di kolom nomor cek. Sama ya teman-teman, 1001 dan di kolom akun di debit itu kita tulis saja persediaan barang dagang dengan pos refnya itu digit awalnya itu 1. Dan untuk di sisi debit kita masuk ke kolom pembelian karena ini sedang membeli barang ya. Dan untuk di sisi kredit kita masuk ke kolom kas karena kita sedang membeli. Jadi uang kita keluar gitu. Selanjutnya seperti itu terus sampai transaksi pengeluaran uang secara tunai itu habis. Nah, kita langsung saja masuk ke tanggal 31. Nah, perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun dengan nomor cek 1015 dengan sebesar nominal 12 juta dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, untuk nomor ceknya seperti tadi ya, tinggal dimasukkan saja 1015 dan akunnya di debit, kita tinggal tulis sewa dibayar di muka dengan pos revenue itu digit awalnya itu 1 dan untuk sisi debitnya kita ke akun lainnya karena bukan termasuk utang dagang dan bukan termasuk pembelian. Dan untuk di sisi kredit kita masuk ke kolom kas. Nah, itu tinggal dijumlah aja semuanya dan untuk di sisi kreditnya itu totalnya itu 100.800.000 rupiah. Dan untuk di sisi debit di kolom akun lainnya itu totalnya 52.450.000 rupiah dan untuk di kolom pembelian 32.500.000 rupiah dan di kolom utang dagang sebesar 15.850.000 rupiah dan 3 kolom ini tinggal dijumlah dan di hasilnya 100.800.000 rupiah. Dan teman-teman ingat juga untuk sisi debit dan sisi kreditnya ini harus balance ya teman-teman. Kalau tidak balance, nah itu ada kesalahan ketika pencatatan. Segitu dulu untuk jurnal pengeluaran kasnya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Beda dengan tadi ya teman-teman, kalau ini secara kredit. Langsung saja, ini aku sudah masukkan data dari transaksi di Usaha Dagang Maju Jaya teman-teman. Langsung saja di tanggal 8, perusahaan menjual barang dagang secara kredit kepada toko berkah, nomor fakturnya itu 415 sebesar 30 juta. Nah, untuk HPP ini nanti masuknya ke jurnal umum ya teman-teman. Nah, langsung saja kita tulis ke kolom akun yang di debit menjual barang secara kredit toko berkah dengan nomor fakturnya itu sama 415 dan untuk syarat penjualnya sendiri tidak ada karena di transaksi ini tidak terdapat syaratnya dan untuk post refnya itu digit awalnya itu 1 dan untuk debitnya itu 30 juta, kreditnya 30 juta. Disesuaikan dengan soalnya teman-teman. Langsung saja kita ke tanggal 27. Nah, perusahaan menjual barang dagang secara kredit kepada PT Baru dengan nomor fakturnya itu 420 sebesar 18 juta. Sama kayak tadi, akun debitnya penulisannya menjual barang secara kredit kepada PT Baru dengan nomor fakturnya itu sama 420 juta sama yang di soal dan untuk post revenue itu sendiri digit awalnya itu 1 dengan debitnya itu sama dengan yang di soal 18 juta, kreditnya 18 juta. Tinggal dijumlah debit kreditnya dan ingat lagi ya teman-teman, debit kredit itu harus balance. Kalau tidak balance, ada yang salah ketika pencatatan. Nah, jadi segitu dulu untuk jurnal penjualannya ya teman-teman. Sebelum kita membuat jurnal umum, penting untuk dipahami bahwa semua transaksi yang melibatkan kas sudah dicatat terlebih dahulu di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Setelah itu, barulah kita lanjut menyusun jurnal umum. Karena transaksi kas sudah dipindahkan ke JPN dan JPK, maka jurnal umum hanya berisi transaksi-transaksi yang tidak melibatkan kas, sehingga jumlah transaksinya memang lebih sedikit. Setelah semua transaksi dicatat, kita lakukan penjumlahan atau sum untuk mengetahui total nilai pada kolom debit dan kredit, serta memastikan pencatatannya sudah seimbang. Penjumlahan ini juga memudahkan kita dalam tahap selanjutnya seperti membuat buku besar atau laporan keuangan.
Untuk jurnal penyesuaian, kita hanya menuliskan kembali inti pembahasannya karena penjelasan detailnya sudah tersedia pada soal. Di tahap ini, kita cukup mengkonfirmasi kembali akun mana yang perlu disesuaikan dan mencatat penyesuaiannya sesuai informasi yang sudah diberikan. Sum atau penjumlahan selalu dipakai di setiap jurnal untuk memastikan total debit dan kreditnya sudah seimbang. Di BB piutang dan BB utang, ini adalah pencatatan ketika kita memberi utang atau kita mengutang kepada PT lain agar kita bisa mengetahui di mana utang kita dan kurang berapa utang kita. Seperti di PT Argantara, di tanggal 1 di saldo itu ada 300, berarti kita utang di bulan lalu 300 dan di tanggal 11 Maretnya kita lunasin 300, jadi utang kita di PT Argantara telah kosong. Sama seperti di BB piutang, di mana UD Mawar utang kepada kita di bulan lalu sebesar 100 dan kita tulis jadi tanggal 1 saldo, dan di tanggal 7 UD Mawar membayar utangnya sebesar 100 juga. Jadi saldo utang UD Mawar untuk bulan Maret telah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Dalam proses akuntansi, buku besar memegang peranan yang sangat penting. Karena disinilah seluruh transaksi yang telah dicatat dan dikelompokkan dalam jurnal-jurnal lain dipindahkan dan dikelompokkan sesuai dengan akun yang terkait. Dengan adanya buku besar, perusahaan dapat melihat perkembangan setiap akun secara lebih terperinci, mulai daripada saldo awal, transaksi yang mempengaruhinya, hingga saldo akhir. Akun yang dipakai di buku besar ini adalah akun-akun yang ada di neraca saldo awal ya. Bisa dilihat, misalnya saja kas, piutang dagang, dan piutang pendapatan bunga, semuanya ada di buku besar dan akan dimasukkan di buku besar. Di sini kami juga menaruh nomor referensinya ya, sebagai penanda saja. Karena kita memiliki neraca saldo awal, maka di paling awal dalam sebuah akun buku besar akan ditulis saldo awalnya sesuai dengan neraca saldo awal pada 1 Maret. Transaksi yang dikumpul di buku besar adalah transaksi yang terjadi sesuai dengan akunnya masing-masingnya. Misalnya saja kas, mau pengeluaran ataupun pemasukan dari jurnal pengeluaran dan pemasukan, itu semuanya tetap akan ditulis dan dikumpulkan semua di buku besar bagian kas. Karena kas ini debit, jadi semua transaksi debit akan menambah saldo-saldo sebelumnya. Kredit akan mengurangi saldo sebelumnya. Berbeda dengan akun kredit, misalnya saja akumulasi depresiasi mesin dan pelatihan kantor, di sini saldonya adalah kredit. Jadi jika misalnya ada transaksi kredit, akan menambahkan saldo awal tersebut, di mana debit akan mengurangi saldo awalnya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Bagaimana orang bisa tahu bahwa sebuah akun debit atau kredit, misalnya saja mereka lupa. Maka di sini ada juga D atau K, di mana penanda bahwa saldo tersebut debit atau kredit. D untuk debit dan K untuk kredit. Nah, jadi intinya semua transaksi yang telah dicatat di jurnal-jurnal lainnya akan ditulis kembali di sini dan dikelompokkan di buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk melihat saldo akhir dari semua transaksi yang telah terjadi selama 1 bulan.
Dalam proses akuntansi, penyusunan ke laporan keuangan memerlukan data yang lengkap, teratur, dan mudah diperiksa. Untuk membantu proses tersebut, digunakanlah neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur menyatukan informasi seperti neraca saldo awal, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya neraca lajur, kesalahan dapat diminimumkan dan proses penyusunan laporan menjadi lebih efisien. Untuk akunnya, sama kayak di BB dan neraca saldo awal ya, dan saldonya adalah saldo-saldo akhir dari akun yang terkait di buku besar. Misalnya saja, di buku besar saldo akhirnya kas adalah 225.450.000 dan piutang dagang 42 juta. Ini semua sama dengan hasil akhir dari semua transaksi yang terjadi yang dikumpulkan di buku besar. Pastikan di sini sudah balance ya. Jika tidak, maka ada kesalahan yang terjadi di pencatatannya. Jadi, saya menyarankan kalian sudah mengecek kembali apakah semua catatan di buku besar itu sudah sesuai atau belum agar menghindari kejadian ini. Di neraca lajur juga ada penyesuaiannya. Ini isinya adalah semua transaksi yang sudah dicatat di jurnal penyesuaian. Tinggal kalian masukkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Oh iya, saldo akhir yang ditulis di neraca saldo sebelum penyesuaian jangan sampai salah ya. Karena di buku besar juga ada pencatatan penyesuaian. Jadi kalian menggunakan saldo akhir buku besar yang sebelum ada transaksi penyesuaian. Setelah memasukkan penyesuaian, kalian akan mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, di mana isinya adalah penjumlahan dari neraca saldo yang sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Tinggal ditambah saja ya, debit dan debit akan ditambah, kredit dan kredit akan menambah, jika tidak maka akan berkurang. Simpel saja. Selanjutnya ada laporan di sini. Ada laporan laba rugi. Di sini akun-akunnya tidak kena semuanya, hanya beberapa saja. Di sini kita akan menghitung misalnya saja retro penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, pendapatan, penjualan, retro pembelian dan potongan harga, potongan pembelian, beban-beban, hingga harga pokok penjualan. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Dan kita akan menguranginya ya. Hasil pengeluaran tersebut adalah laba atau rugi bersih yang diterima oleh perusahaan. Jadi jika tidak balance tidak apa-apa ya, karena kita akan menemukan laba bersihnya. Selanjutnya adalah neraca. Akun yang masuk ke kolom neraca dalam neraca lajur adalah aset, utang, dan modal. Karena ketiga kelompok inilah yang membentuk laporan posisi keuangan. Aset menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, utang menunjukkan kewajiban harus dibayar, dan modal menunjukkan hak pemilik. Oleh sebab itu, ketiga akun ini dicatat di kolom neraca. Akun-akunnya seperti kas, piutang dagang, piutang pendapatan bunga, persediaan barang dagang, sewa dibayar muka, dan seterusnya. Nanti sama saja seperti laporan laba rugi, tidak balance tidak apa-apa ya, karena kita akan mendapatkan laba bersihnya dan setelah itu di balance saja. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke financial report di bagian laba rugi, di mana kita akan mencari laba bersih. Di laba bersih ini kita peroleh dari penjualan bersih, laba kotor, serta jumlah beban operasional yang dikurangi. Di penjualan bersih ini kita peroleh dari penjualan, pendapatan lain, retur, serta potongan penjualan. Dan di laba kotor kita peroleh dari harga pokok penjualan, serta di jumlah beban operasional kita peroleh dari beban-beban yang ada di perusahaan. Dan saldo-saldo di sini kita peroleh dari neraca lajur. Serta di laba bersih ini semuanya kita peroleh dari penjualan bersih, laba kotor, serta jumlah beban operasional. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal, di mana modal awal ini kita peroleh dari neraca lajur di bagian modal pemilik, yaitu 253 juta, sama seperti di sini. Habis itu kita
laba bersih periode berjalan ini kita peroleh dari sini, dari laporan laba rugi. Dan privo ini kita peroleh dari neraca lajur juga di bagian privat, yaitu 5.150.000, sama seperti di sini. Dan penambahan ekuitas ini kita peroleh dari penjumlahan laba bersih serta privo. Dan laba ditahan ini kita peroleh dari penambahan modal serta penambahan ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan di mana ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini mencakup kas sampai perlengkapan toko yang kita peroleh dari neraca lajur juga. Ada kas, piutang, dan lain sebagainya. Serta aset tetap ini kita ada peralatan kantor dan akumulasi depresiasi yang pastinya kita dapat dari neraca lajur juga. Di mana aset lancar dan aset tetap ini kita jumlahkan terlebih dahulu akan menghasilkan total aset yang ada. Selanjutnya kita ke liabilitas. Di liabilitas ini mencakup utang yang ada dan kita ambil dari neraca saldo juga. Neraca lajur di bagian utang dan kita jumlahkan menjadi jumlah liabilitas. Dan ekuitas ini mencakup modal, yaitu modal awal, laba bersih, dan privo. Dan total liabilitas dan ekuitas ini kita peroleh dari jumlah liabilitas dan jumlah modal yang ada. Ini adalah langkah terakhir di akhir periode akuntansi. Di sini semua akun pendapatan dan beban kita kosongkan dulu, biar nanti awal periode baru bisa mulai dari nol lagi. Caranya, pendapatan kita tutup dengan memindahkannya ke ikhtisar laba rugi, begitu juga dengan semua beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Setelah ketemu laba atau ruginya, saldo itu kita masukkan ke modal pemilik. Intinya, jurnal penutup membantu merapikan laporan biar siklus akuntansi siap mulai lagi dari awal. Selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo setelah penutupan, di mana di neraca saldo setelah penutupan ini mencakup aset, kewajiban, serta ekuitas. Di mana di modal pemilik ini atau ekuitas kita peroleh dari modal awal ditambah laba bersih dikurangi privat. Dan jumlah-jumlah angka di sini atau saldo di sini ini kita peroleh dari neraca saldo yang sudah kita buat. Sudah selesai teman-teman? Untuk cerita dan proses yang tadi kita jalankan dalam membantu pemilik toko memahami keuangannya. Semoga ini membuat kalian lebih paham kenapa pencatatan transaksi itu penting. Terima kasih sudah menonton.